Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Wijanarko ya, di kota Solo, Jawa Tengah. Pak Wijanarko ini mungkin tergabung dalam satu grup ya, karena ada beberapa orang yang menanyakan hal yang sama. Kemarin ada yang WA juga. Masih tentang doa Bapa kami. Sebenarnya doa Bapa kami sudah banyak dibahas. Termasuk yang paling viral adalah nih yang ngomong nih Pendeta Henry Tandianta. Sampai namanya masuk ke Vatikan. Ya, katanya dari Indonesia ada yang membatalkan doa Bapa kami. Ya biarin ya. Yang dilaporkan yang jeleknya. Tidak cuma doa Bapa kami, yaitu nyembah Bapa juga dosa. Doa Bapa kami juga dosa. Apalagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus juga dosa. Nggak cuma doa Bapa kami, tapi yang dilaporin ke sana cuma doa Bapa kami. Itu ada pendeta dari Indonesia gitu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi Pak Wijanarko, judul kita begini. Alamat doa BK itu Bapa kami. Alamat doa Bapa kami salah ya. Alamat doa Bapa kami salah. Bapak Ibu Saudara, kita mesti secara komprehensif melihat dari sejak awal. Sejak awalnya doa Bapa kami, misal kita ambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 15. Matius 6 ayat 9 sampai 15, silakan Bapak Ibu baca ya. Kita mau coba perhatikan 3 kalimat pertama ya. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Bapa kami yang di surga. Ini kan klop dengan Yohanes 14 ayat 2. Ya. Di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku itu di rumah di surga sana ya. Dikuduskanlah namamu. Orang tidak pernah ngeh apa maksudnya nih ya. Bapa kami yang di surga, oh berarti Bapa yang di surga cocok dengan Yohanes 14 ayat 2. Dikuduskanlah namamu. Ini cocok dengan Yohanes 17 ayat 11, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Jadi siapa nama Bapa? Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Yesus Kristus. Kapan? Kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Jadi sejak awal, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada Yesus sedang jadi manusia. Yesus itu sebenarnya nyuruh doa pada dirinya sendiri. Wahai para rasul, murid-muridku, doalah kepadaku. Tapi kan Yesus tidak mungkin ngomong gitu. Kan Yesusnya masih jadi manusia. Maka Yesus ngomong, doalah kepada Bapa. Lalu muncullah doa Bapa kami. Doa Bapa kami syaratnya harus ada Yesus. Fisik harus ada. Gitu ya. Jadi Bapa itu sebenarnya siapa ya? Bapa itu kiasan Yesus. Sudah sangat clear. Yohanes 16 ayat 25. Demikian pula Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kok bisa? Kan Bapa kiasanku. Yohanes 14 ayat 7. Siapa mengenal aku, mengenal Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Kok bisa? Kan Bapa kiasanku. Sampai sini clear ya. Meskipun Anda berdoa, doa Bapa kami yang bisa mengabulkan doamu siapa? Yesus. Karena Yohanes 14 ayat 13 jelas mengatakan aku akan melakukannya. Yang melakukan doamu siapa? Yesus. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, yang bisa mengampuni dosamu siapa? Yesus. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berapa itu? Markus 2 ayat 10. Ya. Clear sampai sini ya. Jadi doa Bapa kami syaratnya harus ada Yesus fisik. Yesus jadi manusia. Hai murid-murid, doa pada Bapa. Termasuk aku nih, Yesus juga ngasih contoh doa pada Bapa. Di Matius 26 ayat 39 ya, Yesus sujud pada Bapa. Oke, lalu Yesus nanti kan disalib. Maka Yesus sudah kasih warning nih, kasih peringatan nih di dalam Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu, maksudnya adalah pada waktu nanti aku naik ke surga.
kamu akan berdoa dalam namaku. Enggak lagi dikuduskanlah namamu ya Bapa, enggak lagi. Tapi Yesus, doa langsung pada Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Beda dengan Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 13, aku melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini udah enggak lagi. Artinya apa? Doa kita langsung pada Yesus ini equal dengan Yohanes 14 ayat 14. Doa dalam namaku maka aku akan melakukannya. Equal itu. Sudah sangat jelas Yesus sudah ngasih tahu bahwa doa itu dalam namaku langsung ke aku. Kan Yesusnya sudah naik ke surga. Sebagai apa sih? Sebagai Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, sekarang jadi masalah. Ini Yesus sudah naik ke surga, Anda kok masih ngeyel doa Bapa kami. Alamat doamu salah. Lawang Bapa itu sudah tidak ada. Kan Bapa finish. Maka Yesus ngomong, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Bapa, akulah Allah, mati dalam dosamu. Anda yang hari ini masih doa Bapa kami, alamat doamu salah. Tetapi doanya sebenarnya tidak salah. Dikuduskanlah namamu ya Yesus. Ya, tapi tidak lagi seperti mantra. Kita kan bebas. Kita ini sudah merdeka setelah kita percaya Yesus toh. Ya, beda dengan zaman dulu yang seperti mantra doanya. Ya, jadi alamat doa Bapa kami 100% salah. Akibatnya apa, Pak? Ini bukan hanya sekedar salah alamat loh. Akibatnya satu, otomatis salah alamat. Kedua, dosa. Yohanes 8 ayat 24, Anda mati dalam dosamu. Dianggap mati dalam dosa artinya dianggap berdosa. Maka lihat hasilnya. Termasuk golongan kambing, Matius 25 ayat 33. Lalu masuknya ke neraka, Matius 25 ayat 41. Jadi nggak main-main. Anda yang menyepelekan ya toh, aku tetap doa Bapa kami. Urusanmu neraka, nggak main-main. Ya, karena Anda dianggap salah. Lalu Yesus sudah cetowelo-welo gini kok ngasih tahu pada hari itu. Setelah aku naik ke surga. Lalu di ayat 30 nih, Yohanes 11 ayat 30. Murid-murid gimana? Wah, ngerti aku sekarang Yesus. Ini bahasa saya ya. Baca Yohanes 16 ayat 30. Wah, ngerti sekarang saya. Berarti engkau ini mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu siapa? Allah. Orang nggak lagi nanya, kamu ini siapa Yesus. Tapi orang udah tahu, kamu ini Allah. Kami percaya engkau adalah berasal dari Allah. Kenapa kok disebut berasal dari Allah? Kan masih manusia. Ya nggak mungkin murid-murid ngomong, Yesus sekarang aku percaya engkau adalah Allah. Yesus saja masih jadi manusia. Maka murid-murid benar ngomongnya, engkau berasal dari Allah. Karena murid-murid sudah tahu, Yesus sudah cerita nih. Cerita tidak lagi dengan kiasan. Ya, saya membayangkan ngobrol-ngobrol Yesus dengan murid-murid. Ini yang ditulis di Alkitab kan gitu. Ayat 16 Matius Yohanes 16 ayat 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ngobrol-ngobrolnya itu kan murid-murid tak kasih tahu ya, Bapak itu kiasan. Nanti kamu akan tahu. Tiba saatnya kalau aku udah naik ke surga, nanti kamu nggak lagi doa pada Bapa tapi kepada aku. Oh gitu ya. Terus ya aku nanti di surga sebagai Allah. Waduh, kalau gitu sekarang kami tahu nih, Yesus ternyata engkau itu maha, engkau mengetahui segala sesuatu. Ya artinya murid-murid mengaku Yesus itu Allah. Engkau berasal dari Allah. Itu maksudnya ya. Jadi murid-murid itu tahu. Nanti dibuktikan begitu Yesus naik ke surga, baptisannya langsung dalam nama Yesus. Itu dia. Langsung tahu murid-murid ya toh. Beda dengan Anda. Ya. Doanya langsung apa? Doa dalam nama Yesus. Baca saja Kisah 4 ayat 29 sampai 31 tuh. Doa pada Tuhan Yesus sampai buminya goncang tuh, bergoyang tuh. Ya, tidak ada lagi doa Bapa kami. Rasul-rasul tidak pernah memberi contoh doa Bapa kami setelah Yesus naik ke surga. Lah kok kamu lebih hebat dari rasul, ngajarin dari atas mimbar nih, ngajarin doa Bapa kami. Tak kasih tahu ya Pak Pendeta, Anda yang ngajarin doa Bapa kami dari atas mimbar. Anda paling dalam nanti di dalam liang kubur kerajaan maut. Nggak main-main loh, Pak Pendeta loh. Ayat Alkitab very clear. Bahasa Jermannya cetowelo-welo. Yesus sudah mengatakan kamu akan berdoa dalam namaku. Rasul-rasul tidak ada lagi yang doa Bapa kami. Lah kok kamu pendeta doktor kok masih nggak paham loh.
gelar berderet-deret, gelar tikar, gelar tenda biru, gelar selimut, gelar kasur. Ya, bahaya loh, penyesatan loh ini loh. Itu jemaatmu neraka semua loh, Pak Pendeta ya. Alamat doamu salah. Ya, doa Bapa kami sih boleh, maksudnya dikuduskanlah namamu, tetapi bukan lagi Bapa alamatnya. Yesus, dimuliakanlah namamu, tapi jangan lagi seperti mantra. Pakai alamat, pakai kata-katanya kayak gini, kita itu sudah merdeka, tahu nggak? Ya. Baik, padat, singkat dan clear Pak Wijanarko ya. Akibatnya Pak, waduh ya. Makanya Yesus mengatakan tuh kelompok Kristen kambing tuh terkutuk tuh ya kayak gitu. Ngeyel bin ngotot lu. Alamat doamu salah, Pak. Alamat doamu. Sadar akibatnya kalian jadi kambing lo. Neraka lo. Hanya gara-gara begini, include all. Kalau doanya Bapa kami pasti nyembahnya masih Bapa. Baptisannya masih Bapa, Anak, Roh Kudus, include all. Ya perish gitu. Ya. Apa itu ya, dihukum di neraka ya, di dalam lautan api ya. Padat, singkat dan clear penjelasan ini. Jadi tidak main-main soal doa Bapa kami. Saya ingin mengatakan bahwa alamat doamu salah. Ayat Alkitab sudah very clear, tidak bisa dibantah ya. Dan rasul-rasul tidak pernah ngasih contoh doa Bapa kami lagi setelah Yesus naik ke surga. Ingat, tidak pernah ngasih contoh. Tidak pernah juga ngasih contoh baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua baptisan para rasul sudah baptisan Yesus Kristus. Doanya sudah Yesus Kristus. Lah kok kalian ini sok hebat, lebih hebat dari rasul. Ya, Petrus, Yohanes, Paulus termasuk. Paulus nggak ada tuh. Nah, ya, Paulus juga sudah membaptis dalam nama Yesus. Doanya juga sudah doa langsung pada Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya. Betapa saya itu sedih ya saudara ya. Saya itu dari non-Kristen terus saya jadi pendeta. Saya punya misi seperti ini. Yesus yang saya sembah itu ngasih tahu, kamu harus kembali Alkitab. Itu beritanya itu, kembali Alkitab, sembah Yesus Allah yang benar. Ternyata kayak gini tuh ya. Untuk bisa kembali Alkitab kita sakit banget, harus melepaskan doa Bapa kami. Coba ya, Bapa kan sudah dekat Pak sama kita. Melankolis kan sudah dibilang kita ini anak-anak Allah. Wahyu 21 ayat 7. Dulu hubungan itu Bapa dengan anak, Bapa dengan anak. Sekarang Allah dengan anak. Siapa Allahnya? Yesus Kristus. Kita tetap anak sekarang ini. Loh, kok Anda bilang hubungan tidak dekat, dari mana? Hubungan kita tetap dekat dengan Allah. Siapa itu? Yesus. Mana Pak ayatnya? Wahyu 21 ayat 7. Pendeta Henritan itu selalu pakai ayat Alkitab kalau khotbah ya. Alamat doa Bapa kami salah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henritan Dianta BPS. Haleluya, amin.